Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang analisa dan desain algoritma. Di pertemuan 9 ini, Reva akan bahas tentang struktur array satu dimensi. Namun sebelum kita mulai, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Di materi hari ini, kita akan memahami tentang penggunaan variabel struktur array satu dimensi. Jadi kita akan belajar apa aja sih? Nah, kita akan belajar tentang konsep array satu dimensi, contoh algoritma operasi dasar array, kemudian contoh algoritma yang melibatkan array satu dimensi secara sederhana. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang struktur array satu dimensi. Pengertian array satu dimensi ini adalah array dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbaris atau berderet-deret. Dalam bahasa pemrograman, array adalah variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling bersambung atau bersebelahan atau berdampingan atau disebutnya sebagai continuous. Karena variabel saling bersambung, maka array satu dimensi biasanya diilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Oke, dari ilustrasi di atas, maka bisa kita ketahui bahwa di sini terdiri dari 7 kotak, di mana setiap kotak ini dalam array disebutnya sebagai elemen, sel, lokasi, atau kolom. Jadi array di atas terdiri dari 7 elemen, atau 7 lokasi, atau 7 kolom. Untuk bahasa C atau C++ dan Java, elemen pertama selalu diberi nilainya adalah 0, yang dilanjutkan dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih menyiapkan array satu dimensi? Nah, untuk menyiapkan array satu dimensi, yang pertama-tama itu adalah kita harus menyiapkan bentuknya seperti ini. Oke, sebagai contoh misalkan kita harus menyiapkannya adalah kita harus menyebutkan tipe datanya apa, nama array-nya apa, dan jumlah elemennya berapa. Sebagai contoh, di sini saya ingin mendeskripsikan atau mendeklarasikan bahwa saya punya array yang bernamanya adalah A, tipe datanya adalah integer, dan jumlah elemen yang saya pesan atau yang saya buat itu adalah berjumlahnya 7. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengakses nilai yang ada di dalam array? Nah, sebagai contoh di sini kita punya 7 elemen, maka setiap elemennya di sini dapat diakses dengan memanggilnya adalah A0. Berarti ini adalah nilainya dari A0. Ini menunjuk ke indeks 0. A1 menunjuk ke indeks 1. Sampai dengan A6 dia menunjuknya ke indeks ke-6. Nah, bagaimana alamat elemen-elemen array satu dimensi? Nah, alamat elemen satu array saling bersambung atau bersebelahan, continuous. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh satunya dengan menggunakan bahasa C, kita akan menggambarkan alamat dari array satu dimensi atau elemen-elemen pada array satu dimensi dengan menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa kita mendeskripsikan bahwa tipe data dari array-nya adalah tipe datanya adalah integer, di mana setiap integer itu nilainya adalah kapasitasnya adalah 2 byte. Maka pada saat kita membuatnya adalah integer A5 printf %x ampersand A 0, ini berarti kita menunjuk alamat atau mencetak alamat dari A0. Alamatnya adalah di 21E6. Kemudian printf alamat A1, 21E8. Oke, dia akan loncat lagi 2 byte-nya. Berarti menjadi 21EA, 21EC, dan 21EE. Nah, tanda alamat, tanda ampersand, atau artinya adalah alamat, di mana alamat A0 artinya adalah alamat elemen A0. Sedangkan yang disebut dengan alamat dalam nomor byte pertama diilustrasikan dengan byte paling kiri dari satu elemen sebagai berikut. Nomor byte ini yang diambil sebagai alamat. Nah, bagaimana contoh algoritmanya untuk bisa menyiapkan operasi dasar dari suatu array? Nah, sebagai contoh, jika kita ingin mendeklarasikan sebuah array dengan nilainya yang sudah ada nilainya, maka kita bisa membuatnya inisialisasi nilai variabel array A5 dari 25 sampai dengan 15. Oke, dengan ilustrasinya seperti di bawah ini. Oke, maka kita bisa membuatnya adalah integer A5, 25, 12, 17, 10, 15 untuk deklarasinya.
Atau kita bisa juga dengan menggunakan cara kedua, integer A5, 25, 12, 17, 10, dan 15. Atau bisa juga kita kosongkan seperti ini, oke, berarti integer A, gitu ya, terus kemudian kita masukkan nilai yang akan kita gunakan di dalam elemen array-nya. Atau juga bisa define N5, integer AN, 25, 12, 17, 10, dan 15. Nah, catatannya adalah bagaimana kalau seandainya kan kita memesan sebanyak 5 elemen atau menginisialisasi sebanyak 5 elemen, tapi yang kita input lebih dari 5, maka akan terjadi error karena jumlah data yang disimpan sebanyak 6 buah, sedangkan jumlah elemen yang disediakan atau yang kita pesan hanya 5 elemen. Oke, bagaimana kalau misalkan seandainya kita hanya memasukkan 2 nilai saja dari jumlah elemen yang kita pesan sebanyak 5. Oke, maka secara otomatis nilai dari 3 sampai dengan 4-nya, dari indeks kedua sampai dengan 4-nya, itu berarti akan diisi dengan nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena kita menggunakan tipe data dari array-nya adalah integer. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita mengosongkan seperti ini, integer A5, tapi kita tidak menginisialisasi nilai yang ada di dalam array-nya. Oke, sehingga isinya tidak kita ketahui. Oke, maka secara otomatis akan diisi dengan nilainya adalah X, bilangan yang sembarang integernya adalah 16 bit. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menyiapkan array karakter satu dimensi lengkap dengan isinya? Di sini ada inisialisasi variabel array C5, A, B, C, D, E. Oke, maka kita bisa mendeskripsikannya dengan karakter C5, A, B, C, D, E. Dengan menggunakan kutip 2 di kiri dan kanannya. Atau kita bisa juga mendeklarasikannya satu persatu sebagai satu variabel tunggal. Berarti A, kutip 1 A, kutip 1 B, kutip 1 C, dan seterusnya. Nah, bila diisi dengan sebagian elemen, mulai dari elemen pertama, maka sisa elemen yang tidak diisi akan diisi dengan karakter 0. Sebagai contoh, misalkan karakter C5, A, B, C. Maka secara otomatis, gitu ya, maka di sini akan berubah A, B, C, sedangkan sisanya adalah karakter 0. Bukan 0 ya, tapi 0. Oke, nah bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui berapa nilai atau hasil dari penggalan program di bawah ini. Oke, kita bisa menggunakan tabel bantu. Di sini saya menggunakan tabel bantu. Oke, sebagai contoh di sini for I sama dengan 0, I-nya lebih kecil sama dengan 4, I++, kemudian cetak CI. Oke, kemudian dia akan mencetak tulisan selesai jika kita sudah selesai menggunakan perintah for-nya atau pada saat perintah for-nya bernilainya false. Oke, berarti kita masukkan dulu nilai I-nya, I sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 4? Maka nilainya adalah true. Oke, kemudian I++, berarti nilainya adalah 0. I++ sama dengan I sama dengan I plus 1. Akan tetapi karena plusnya di belakang, maka dia tidak langsung mengupdate nilainya menjadi 1, tapi masih menampilkan nilai yang terdahulunya. Berarti C0 sama dengan A. Kemudian I-nya adalah 1. Oke. Nah, pada saat kita panggil nilai I yang berikutnya, sudah berubah menjadi nilai I-nya yang terbaru, yaitu adalah 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 4? True. Maka di sini menghasilkan nilainya adalah 1. C1, kita panggil C1 adalah B. Kemudian hasil dari penjumlahan I++ itu adalah 2, kita masukkan pada saat dipanggil nilai variabelnya menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 4? True, maka kita menghasilkan nilainya adalah 2. C2 sama dengan C. Kemudian di sini 3. Oke, karena di sini C3 nilainya adalah tidak ada, maka dia akan mencetaknya adalah 0. Kemudian pada saat 4, apakah 4 lebih kecil sama dengan 4? Hasilnya masih true. I++ berarti C4 hasilnya adalah sama dengan 0, akan cetak adalah 0. 5 sama dengan 5, apakah 5 lebih kecil sama dengan 4? Nilainya adalah false, maka tidak melakukan proses penambahan, tidak menggunakan incrementalnya, kemudian tidak mencetak nilai CI-nya, kemudian keluar dari blok for-nya dan mencetak tulisan selesai. Oke, hasilnya seperti ini.
Oke, nah bagaimana kalau misalkan seandainya kita mengisi array satu dimensi dengan nilai numerik? Sudah ada array integer satu dimensi yang dibuat dengan integer A7, belum ada isinya dengan ilustrasinya sebagai berikut. Buat algoritma dan flowchart untuk mengisi array A sehingga hasilnya sebagai berikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, nah berarti di sini kita ingin membuatnya, berarti kita mulai inisialisasinya I-nya sama dengan 0, sesuai dengan perintah ini I sama dengan 0. Kita melakukan nilainya berarti lakukan nilai I itu lebih kecil sama dengan 6. AI sama dengan I sama dengan I plus 1. Oke, nah berikutnya adalah berarti kita buat seperti ini. I-nya sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 6, AI sama dengan I sama dengan I plus 1. Oke, di sini nilainya adalah 0, 0 lebih kecil sama dengan 6, A0 sama dengan 0, I sama dengan 0 plus 1, ya karena perintahnya 0 plus 1, kemudian tambahkan batas ini adalah 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 6, true, maka mencetak nilai AI sama dengan I, I-nya adalah 1, berarti A1 sama dengan 1. Terus kemudian kita tambahkan I sama dengan I plus 1, 1 plus 1 sama dengan 2, sekarang nilai I terbarunya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 6? True. Berarti A2 sama dengan 2. Kan karena AI sama dengan I. 2 plus 1 menjadi 3. Yang ini. Berarti nilai I yang terbaru adalah 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? True. Berarti A3 sama dengan nilai I-nya adalah 3. 3 plus 1 sama dengan 4. Di sini adalah 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 6? True. A4 sama dengan 4. 4 plus 1 sama dengan 5. Di sini nilai I terbarunya jadi 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 6? True. A5 sama dengan 5. 5 plus 1 sama dengan 6. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 6? True. Berarti A6 sama dengan 6. 6 plus 1 sama dengan 7. 7 apakah 7 lebih kecil sama dengan 6? False. Dia akan stop. Maka dicetak adalah pada saat A0 sama dengan 0. A1 sama dengan 1. A2 sama dengan 2. A3 sama dengan 3, dan A4 sama dengan 4, A5 sama dengan 5, A6 sama dengan 6. Oke, berikutnya adalah sudah ada array integer satu dimensi yang dibuat dengan nilai integer A7, belum ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Oke, buatlah algoritma dan flowchart untuk mengisi array A sehingga hasilnya sebagai berikut. Coba kalian perhatikan di sini. Yang ada nilainya itu adalah array yang berbilangannya adalah ganjil. Oke, jadi yang bilangannya genap tidak dicetak nilainya. Oke, nah berarti bagaimana proses pembuatannya? Oke, nah di sini seperti yang kita lihat sudah dibuatkan algoritmanya, maka kita bedah isi dari algoritmanya. Di sini I sama dengan 1, ya. I lebih kecil sama dengan 6. AI sama dengan I sama dengan I plus 2. Oke, berarti di sini I pada saat I-nya 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 6? True, maka A1 sama dengan nilai I-nya, 1. Kemudian I-nya ada penambahan I plus sama dengan 2, jadinya adalah 3. Berarti nilai I terbarunya adalah 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? True. Di sini apakah A3? Berarti A3 akan mencetak A3 sama dengan nilai I-nya, 3. Berarti 3 plus 2 sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 6? True. Berarti jika mencetak A5 sama dengan 5. 5 plus 2 sama dengan 7. Kemudian cetak 7. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 6? False. Hasilnya adalah stop. Maka dicetak adalah A1 sama dengan 1. A3 sama dengan 3. A5 sama dengan 5. Kemudian mengisi array dengan data yang diketik melalui keyboard. Dalam lembar dokumen, data berupa nilai ujian mahasiswa sebagai berikut. Dari 57 sampai dengan 50 dan seterusnya. Sudah dibuat array satu dimensi A11 belum ada isinya. Susun algoritma untuk menginput data dari luar melalui keyboard dan mengisi ke dalam array sehingga array menjadi sebagai berikut. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sekarang coba kita bedah programnya.
Oke, yang pertama ini adalah I-nya sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, input nilai X-nya, AI sama dengan X, I sama dengan I plus 1. Oke, sekarang nilai I-nya adalah 0. Di sini ada melakukan perbandingan, apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? True. Di input nilai X-nya adalah 57. Kita input nilai 57. Nah, berarti sekarang kan I-nya kan dari 0, berarti AI sama dengan X, berarti A0 sama dengan nilai X yang kita input, itu adalah 57. Kemudian I sama dengan I plus 1. Oke, 0 plus 1 sama dengan 1. Di sini nilainya berarti I-nya adalah 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? True. Maka kita menginputkan nilai X-nya adalah yang berikutnya adalah 75. Berarti A1 sama dengan 75. I plus 1 sama dengan 2. Di sini 2, apakah lebih kecil dari 10? True. Nilai X-nya adalah yang diinput adalah 90. A2 sama dengan 90. Terus kemudian kita lanjut lagi, di sini berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai kondisinya adalah false. Pada saat kondisi penambahan nilai I-nya sama dengan 11, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10, maka hasilnya false, maka dia akan berhenti. Oke, berarti yang tercetak adalah nilai yang kita inputkan sesuai dengan urutan yang ada, urutan atau nilai yang kita masukkan ke dalam sistemnya atau ke dalam programnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, dalam lembar dokumen ada data berupa nilai ujian sebagai berikut. Sudah ada array yang diinput adalah A11, belum ada isinya. Tapi di sini kalian lihat dan perhatikan, yang merah-merah ini yang akan kita inputkan ke dalam array-nya. Berarti yang hitam-hitam ini kan berarti tidak diinputkan. Nah, berarti yang diinputkan adalah nilai yang di atasnya adalah 60. Sedangkan nilai yang di bawah 60 tidak dimasukkan ke dalam array. Nah, bagaimana caranya? Oke. Caranya adalah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada algoritma sebagai berikut. I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, input nilai X-nya, cek apakah nilai X-nya lebih besar sama dengan 60, kemudian jika benar maka AI sama dengan X, oke, kemudian I sama dengan I plus 1. Oke, yang pertama kita masukkan dulu, di sini I-nya sama dengan 0, 0 lebih kecil sama dengan 10, oke, yang kita input adalah 57. Oke, apakah 57 itu lebih besar sama dengan 60? False. Oke, maka kita tidak mengerjakan nilai atau perintah AI sama dengan X. Kemudian sini ada I sama dengan I plus 1. Dikerjakan nggak? Tidak dikerjakan. Berarti nilai I-nya sama dengan tetap di sini adalah 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? True. Sekarang kita inputkan nilai berikutnya adalah 75. Apakah 75 lebih besar sama dengan 60? True. Maka kita akan mengerjakan A0, karena kan I-nya masih 0. A0 sama dengan 75. 0 plus 1 sama dengan nilainya adalah 1. Berarti kita mengerjakan nilai I sama dengan I plus 1. Berikutnya adalah kita masukkan lagi. Sekarang nilai I-nya adalah 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? True. Maka kita input nilai X yang berikutnya adalah 90. Apakah 90 lebih besar sama dengan 60? True. Maka sekarang nilai I-nya kan ada di 1, berarti A1 sama dengan 90. Kemudian I sama dengan I plus 2. Sekarang nilai I-nya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? True. Yang diinput berikutnya adalah 55. Apakah 55 lebih besar sama dengan 60? Nilainya adalah false, berarti tidak mengerjakan AI sama dengan X, tidak mengerjakan nilai I sama dengan I plus 1. Berikutnya adalah 2. Jadi nilai I-nya masih 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? True. Berarti kita input nilai X-nya adalah 60. Apakah 60 lebih besar atau sama dengan 60? True. Berarti nilai A2 sama dengan 60. 2 plus 1 sama dengan 3, dan seterusnya sampai kondisinya nilainya adalah false. Maka nanti yang tercetak adalah seperti ini.
Oke, berikutnya adalah kita akan mencetak isi array sebagai berikut. Di sini sudah ada array yang disiapkan sebagai berikut. Kemudian coba kalian perhatikan hasilnya. Yang dia inginkan adalah membalik nilainya. Yang tadinya ada di indeks ke-10 jadi indeks ke-0 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oke, kita masukin dulu I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, A 10 min I sama dengan I plus 1, di sini 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? True. A 10 min 0 sama dengan 19. Oke, berarti kan dia kan memintanya pada saat A 10 dikurang 0 kan berarti kan 10. Berarti kan nilainya adalah 19. Berarti dia mencetak ya, berarti mencetak nilai AI-nya gitu ya, mencetak nilai AI-nya oh maaf, sorry. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Bagaimana mencetak isi array satu dimensi? Sudah ada array satu dimensi A11, sudah ada isinya seperti yang diilustrasikan sebagai berikut. Susun algoritma dan flowchart untuk mencetak isi array sehingga tercetak dengan urutan sebagai berikut. Pada saat indeksnya 0, dia akan mencetak angka 12. Pada saat indeksnya 1, dia akan mencetak angka 17. Pada saat indeksnya 2, dia akan mencetak angka 10. Ya. Oke, berarti yang kita buat itu adalah nilai I-nya sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, cetak AI, kemudian I sama dengan I plus 1. Oke, maka nanti akan tercetak sesuai dengan urutan yang kita buat seperti yang ada di gambar. Oke, berikutnya adalah seperti ini. Jika ada array diilustrasikan seperti gambar di bawah ini, kemudian diminta untuk mencetak dengan tampilan sebagai berikut, di mana pada saat indeksnya 10, gitu ya, dia akan berpindah ke indeks ke-0. Indeks ke-9 dia akan jadi indeks 1, indeks 8 dia akan menjadi indeks ke-3, dan seterusnya. Nah, bagaimana proses kerjanya? Nah, sekarang kita bisa lihat di sini algoritmanya I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, cetak A, 10 min I sama dengan I plus 1. Oke, maka kita bisa buatnya seperti ini. I sama dengan 0, oke, I sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 10, A 10 min 0 sama dengan 19. Oke, berarti pada saat kita mencetak nilai A0, maka dia akan mencetak nilai dari A yang ke-10, itu adalah 19. I sama dengan I plus 1 sama dengan 1, di sini nilai I-nya adalah 1. Oke, apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? True, maka dia akan mencetak sini cetak A 10 min 1. Berarti cetak A yang ke-9. A yang ke-9 itu adalah 16. Oke, A yang ke-9 itu 16. Berarti di A1 dia akan nilainya adalah 16. Kemudian I sama dengan I plus 1 sama dengan 1 sama dengan 2. Kemudian sini kita nilai I yang terbaru adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? True. Berarti di sini A 10 min 2. Berarti adalah indeks ke-8. Indeks ke-8 ditaruh di indeks yang kedua, yaitu adalah 3. Dan seterusnya sampai kondisinya adalah nilainya false. Oke, untuk tugas kalian, sekarang coba kalian kerjakan dengan membuat tabel proses seperti yang saya contohkan mulai dari contoh ke-1 sampai dengan contoh yang kedua. Oke, kalian buat tabel prosesnya, kerjakan berkelompok, gitu ya. Nanti kalian kumpulkan dalam bentuk Excel seperti ini. Oke, di sini kalian nanti membuat ilustrasi, kalian buat ilustrasi algoritmanya, gitu ya. Terus kemudian kalian ini sekarang screenshot algoritmanya, kemudian nanti kalian membuat tabel prosesnya seperti ini yang dicontohkan. Tugasnya itu adalah contoh 3, kemudian di 9.3 contoh 1, oke, contoh 1, dan soal latihan nomor 1 untuk yang A dan B. Cukup mudah dipahami, bukan?
Oke, demikian video pembahasan kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.